Halo semuanya, kenalin, saya Renan Marcel dengan NIM 254011271 dari jurusan Cybersecurity B25. Di sini, saya ingin mempresentasikan Cyber Threats Education for Dummy in Public Space. Nah, untuk topik-topiknya, di sini tuh ada 4, yaitu Public Wi-Fi, Electric Socket atau Stop Kontak, Link Phishing, dan Attachment File. Nah, untuk learning outcome-nya sendiri, yang pertama itu ada understanding about public space cyber attack, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa aja sih serangan cyber attack yang ada di ranah publik. Lalu yang kedua itu untuk lebih hati-hati dan mengetahui terkait ancaman-ancaman serangan cyber. Lalu yang terakhir itu bagaimana cara menghindarinya. Oke, yang pertama public wifi. Menggunakan wifi publik itu nggak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena menggunakan wifi gratis di tempat umum itu berisiko, karena bisa membuka peluang bagi orang lain untuk mencuri data kita. Dan meski terlihat praktis, koneksi ini tuh rentan dan kurang aman. Nah, lalu di sini tuh ada apa aja sih ancamannya? Ancaman yang pertama itu ada pencurian data, data leak. Contohnya itu seperti login email dan password. Lalu yang kedua itu ada malware, seperti virus dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada man in the middle attack atau serangan dengan menyusupi dari pihak ketiga. Lanjut. Nah, ini tuh ada lokasi-lokasi umum tempat serangan public wifi terjadi. Yang pertama itu ada airport, bandara, ada di cafe atau restoran, ada di tempat-tempat public transportation, hotel, dan hingga ke perpustakaan, library. Lalu gimana sih cara menghindari serangan tersebut? Yang pertama itu selalu gunakan VPN saat terpaksa harus memakai wifi publik. Lalu pastikan hanya mengakses situs atau website dengan HTTPS. Lalu jangan pernah melakukan transaksi atau login ke akun sensitif, seperti contohnya melakukan pembayaran dengan bank, melakukan login ke media sosial atau ke website-website penting. Lalu yang terakhir ada selalu pilih paket data pribadi agar lebih aman. Nah, di kanan sini itu ada contoh cara mengetahui perbedaan dari HTTP dan HTTPS, yaitu terlihat dari nama si domain ya, si websitenya. Yang pertama ini ada HTTP, lalu yang kedua di sini tuh HTTPS, dan di sini tuh ada contoh gimana sih eh, saat kita memasukkan password seperti ABCD123. Nah, yang terlihat di dalam websitenya tersebut ini tuh terlihat secara raw, yaitu AB123 juga sama. Lalu beda dengan yang sudah HTTPS atau ketika kita menginput password ABC123, password tersebut itu tuh terenkripsi dari hacker. Yaitu di sini bisa dilihat dari sini tuh tidak jelas passwordnya atau bisa dibuat ini sudah terenkripsi. Oke, lanjut di sini tuh ada skenario. Skenario saat kita ini ingin menggunakan public wifi. Yang pertama itu ada cara yang tidak aman, yang kedua ada cara yang aman. Cara yang tidak aman seperti contohnya itu Budi pergi ke kafe dan langsung menghubungkan laptopnya ke jaringan WiFi publik tanpa verifikasi. Dia langsung membuka aplikasi perbankan online dan memasukkan data login, email, password. Kemudian, Budi membuka email dan mengunduh beberapa lampiran atau file attachment yang didapatkan dari pengirim yang tidak dikenal atau dari sender yang nggak diketahui ini siapa. Lalu, tanpa VPN, semua aktivitas dan data login Budi ini dapat terlihat oleh pihak ketiga, atau yang tadi itu bisa disebut MITM, Man in the Middle Attack, yang berada di jaringan yang sama. Lalu, saat malamnya, Budi mendapati akun banget akses tanpa izin karena saat dia memasukkan password data login, dia itu telah terkena sniffing, serangan sniffing. Lalu di sini ada contoh yang cara aman. Rina pergi ke kafe dan ingin menggunakan web public. Sebelum terhubung, ia bertanya kepada staf kafe
bertanya ini termasuk ke dalam verifikasi kepada pemilik kafenya. Apakah WiFi yang ada dengan nama bla 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 ini pastikan benar dan supaya terhindar dari jaringan palsu. Lalu yang kedua nih selalu dia itu mengaktifkan VPN di perangkatnya agar semua data yang dikirim dan diterima itu terenkripsi. Lalu, Rina menghindari mengakses aplikasi perbankan dan akun penting. Ia hanya menggunakan WiFi publik untuk browsing biasa tanpa login ke akun yang sensitif untuk menghindari dari pencurian data. Karena meskipun kita sudah mengaktifkan VPN dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan bahwa kita tetap terkena serangan. Lalu Rina juga menonaktifkan file sharing di laptopnya untuk menghindari akses dari pengguna jaringan lainnya. Nah, apa sih file sharing itu? Bisa dilihat di pojok kanan atas. Ini ada beberapa contoh cara kita menonaktifkan file sharing pada Windows 10 dan pada macOS. Lalu yang terakhir, sebelum keluar, Rina tidak lupa melupakan jaringan atau memforget network Wi-Fi di pengaturan Wi-Fi agar tidak otomatis terhubung kembali. Nah, topik yang kedua, electric socket atau stop kontak. Hindari penggunaan public stop kontak. Kenapa? Karena menggunakan colokan listrik umum untuk mengisi daya atau ngecharging mungkin terlihat praktis, tapi sebenarnya ini tuh beresiko. Colokan ini tuh bisa dimodifikasi oleh orang tak bertanggung jawab untuk menyusupi malware atau mencuri data dari perangkat mobile, laptop, dan lain-lainnya. Lalu apa aja sih ancamannya? Yang pertama itu hijacking. Apa itu hijacking? Hijacking itu seperti contohnya ketika kita mencolokkan kabel charger ke stop kontak ini, penyerang yang tidak bertanggung jawab ini itu dia bisa menggunakan dia itu bisa terhubung ke jaringan dari laptop dan memasukkan komen-komen action atau yang berbahaya ini dengan menyusupi seperti contohnya ada spyware dan malware. Lalu lanjut, lokasi yang terjadi ini sama seperti public wifi di airport, cafe atau restoran, public transportation, hotel, library. Lalu gimana sih cara menghindari serangan tersebut? Bisa dengan membawa selalu power bank dan kabel charger pribadi. Dan hindari menghubungkan perangkat langsung ke colokan publik atau stasiun pengisian yang tidak aman atau tidak jelas ini itu stop kontak milik siapa. Namun, memasang electric socket ini itu juga dapat aman jika Anda itu melakukan verifikasi kepada pemilik atau pemilik tempat tersebut atau pemilik si colokan publik ini. Lalu masuk ke topik ketiga, link phishing. Nah, jangan klik link sembarangan ya, karena ngeklik link yang sembarangan atau tidak dikenal, terutama dari sumber yang mencurigakan, dapat membawa resiko besar. Link tersebut itu bisa diarahkan ke situs berbahaya yang dapat mencuri data pribadi atau menyusupkan malware ke perangkat. Lalu untuk apa aja ancamannya? Seperti biasa, data leak lagi, termasuk credential login, email, dan password. Lalu terdapat malware dan juga spyware jika kita mendownload attachment yang ada pada link berbahaya tersebut. Nah, di sini tuh lokasi umum atau aplikasi apa yang memungkinkan ada link phishing. Sebenarnya untuk link phishing ini bisa aja di mana aja. Namun ini tuh ada contoh dari tempat yang umum. Yang pertama itu Messenger. Pesan dari akun tak dikenal atau bahkan teman yang diretas seringkali mengandung link mencurigakan. Yang seperti kanan ini contoh Messenger yang tidak dikenal. Nah, dari Messenger sendiri ini seringkali ada link-link yang tidak jelas, seperti ada Messenger tentang bank atau paket data, nomor-nomor kalian yang biasanya itu mengandung link yang aneh-aneh lah. Itu tuh jangan pernah memencet link yang ada berasal dari Messenger karena itu
90% mungkin itu berbahaya. Kedua ini WhatsApp. Link berbahaya ini bisa tersebar lewat pesan grup atau kontak yang tidak dikenal. Seperti contohnya itu ada link bank untuk ada informasi baru terkait bank, terus juga ada undangan pernikahan atau link-link reset password itu berbahaya ya teman-teman. Apalagi kalau sebelumnya kita tidak melakukan apa-apa. Lalu yang ketiga ini dari email. Dari pengirim asing dengan penawaran yang mencurigakan seringkali menyembunyikan link phishing. Dari email ini juga hati-hati ya. Apalagi kalau email tersebut itu terkategori sebagai spam. Itu berbahaya. Yang terakhir ada media sosial. Ini bisa dari komentar, pesan, atau postingan di media sosial yang bisa aja berisi link berbahaya. Ini juga hati-hati untuk mengklik media sosial yang terkesan interesting atau menarik, atau ngebikin kita, wah ini misal ada promo menarik banget kalau kita ngeklik link ini dengan cara registrasi data email dan password, itu tuh bisa berbahaya. Nanti email kalian itu bisa tersadap lah istilahnya. Nah, ini tuh ada contoh-contoh link phishingnya yang tadi. Nah, di sini tuh ada Discord, contoh-contoh activate gift 1 month. Nah, ini tuh mengapa anggapannya saja si XEUGO ini itu adalah teman kita dan tiba-tiba dia mengirim kita link ini. Nah, mengapa dia kira tiba-tiba kirim link ini? Ini tuh ada kemungkinan besar kalau kalau akun si EUGO ini tuh sudah terkompromis atau bisa dibilang sudah tersadap, terhack oleh orang lain yang berasal dari kira-kira dari Rusia. Lalu dari orang penyadap ini dia mengirimkan link Activate Gift One Month ini ke semua orang yang ada di koneksi Discord-nya si Yu-Gi-Oh! Atau bisa juga dia mengirimkan ke grup-grup publiknya. Nah, lalu yang keduanya dari contoh yang nah ini dari WhatsApp kepada yang terhormat Bapak Ibu. Ini tuh ada link tidak jelas dari bank lah. Lalu yang ketiga ini dari email, yaitu email tentang perubahan password atau password will expire ini in 1 day. Ini tuh bisa bahaya teman-teman ya, apalagi kalau sebelumnya belum pernah ada aktivitas ini atau kita tidak melakukan sedang aktivitas yang mengandung tentang email atau password dari si university ini. Itu bahaya. Jangan dipencet linknya, bisa juga dengan langsung ngeblok si sender ya. Lalu untuk solusinya apa? Selalu periksa 2 kali sebelum ngeklik link dari sumber daya yang tidak dikenal. Lalu jika tidak yakin, bisa melakukan verifikasi dengan menanyakan kepada sender atau misal ke teman kita seperti Eugeo ini. Lalu jangan ngeklik dan hapus pesan tersebut atau bisa juga ngeblokir si pengirimnya, pengirim nomor, si Discordnya atau si dari emailnya. Lalu hindari klik link dari orang yang tidak dikenal. Dari orang yang teman dekat aja kita tuh bisa mendapatkan link phishing, apalagi dari orang yang tidak dikenal. Jadi tetap hati-hati. Nah, lalu ke topik keempat, topik terakhir, attachment file. Jangan mengupload, jangan mendownload file mencurigakan. Kenapa? Karena mengunduh file lampiran dari pengirim yang mencurigakan atau tidak dikenal itu bisa sangat berisiko. File ini mungkin berisi malware yang dapat mencuri informasi penting dari perangkat Anda, termasuk data akun bank. Nah, ini tuh udah banyak banget happening, banyak banget terjadi kalau ada kasus di mana contoh di kanan ada undangan-undangan nggak jelas dari nomor yang tak dikenal, dari nomor yang tak dikenal. Nah, di sini bisa dilihat itu undangan pernikahan itu berbentuk APK atau Android package. Yang itu berbahaya banget teman kalau kita download dan apalagi kalau kita jalanin si APK ini menjadi sebuah aplikasi. Itu bahaya. Pokoknya kalau misalnya ada undangan atau file-file lampiran aneh-aneh yang berbentuk APK dari nomor tidak kenal itu jangan pernah download karena itu tuh bahaya banget. Sepertinya cemana ada Silicon Bank
malware dan spyware. Nah, kalau ini nanya spyware ini apa? Spyware ini tuh anggapannya kalau HP kita itu udah terekam jelas. Maksudnya seperti terekam secara live. Kita itu ngapain, ngebuka aplikasi game dari, nah penyadapnya ini bisa lihat kita buka aplikasi game, kita teleponan, dia bisa ngedengar juga kita teleponan dan lain-lainnya. Pokoknya bahaya banget. Nah, di sini tuh ada tempat-tempat contoh umumnya seperti Messenger, WhatsApp, email. Seperti yang ini ada di WhatsApp. Lalu untuk solusinya, selalu periksa dengan cermat file lampiran sebelum mengunduh, terutama jika datang dari sumber yang mencurigakan atau tidak dikenal. Dan pastikan juga perangkat memiliki antivirus yang up to date untuk mengidentifikasi file berbahaya. Nah, untuk solusi tambahannya ini, kita tuh harus wajib punya antivirus, apalagi buat orang-orang awam. Karena antivirus ini tuh dapat mencegah serangan-serangan sebelumnya, seperti attachment file, malware, atau lain-lainnya itu. Seenggaknya, meskipun kita tuh awam, kita tuh punya alat atau aplikasi yang dapat membantu kita. Gitu. Nah, ini untuk source-source sumbernya yang saya dapatkan, ada beberapa. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi Cyber Threat in Public Space for Dummy dari saya. Terima kasih.